Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan pasien dengan menggunakan aplikasi Sinar Eskanza. Sebelumnya kita login dulu seperti biasa. Maaf, ini Oke, untuk mendaftarkan pasien, biasanya di unit pendaftaran di Rumah Sakit Umum Daerah Makmur itu mendaftarkan pasien untuk rawat jalan, baik itu pasien lama ataupun pasien baru, kemudian pasien yang berobat melalui instalasi gawat darurat atau IGD. Itu setahu saya, maaf kalau misalnya salah, mau dikoreksi nanti ya. Baiklah, kalau untuk pasien yang mendaftar di pasien rawat jalan, maksud saya yang mendaftar di pendaftaran, jadi teman-teman di unit pendaftaran tinggal mengklik tombol registrasi. Kemudian di sini karena kita baru membuka aplikasi, datanya masih seperti ini. Untuk mendaftarkan pasien, kita klik baru, tombol baru ini. Nah, di sini kita perhatikan untuk jendela tampilan pendaftaran ada data yang sudah terinput seperti nomor registrasi, nomor rawat, tanggal registrasi. Ini terinput secara otomatis. Dan di bawah sini adalah data-data pasien yang saya sorot ini. Saya sorot pakai mouse ya. Data pasien yang akan diinput. Kemudian dokter dituju adalah dokter yang akan menjadi tujuan pasien untuk berobat serta unit dari dokter tersebut. Sedangkan di bawah ini, di bagian paling bawah sini adalah pasien yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kita perhatikan nomor di sini ada nomor tidak urut. Misalnya saya contohkan di sini ada nomor 1, di sini juga nomor 1. Teman-teman nggak usah bingung, karena nomor ini sebenarnya dia mengurutkan sesuai dengan dokter tujuan atau unit. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, di sini ada nomor urut 1, tetapi dia unitnya di poliklinik jantung. Tapi juga ada nomor 1, tapi polikliniknya dia ini penyakit dalam. Artinya apa? Nomor urut yang ada, nomor registrasi ini mengikuti poli yang dituju dari pasien. Jadi nggak usah bingung kenapa balik lagi ke nomor 1, ada nomor 1 atau nomor 2. Itulah makanya saya katakan tadi, yang untuk nomor registrasi ini dia terisi secara sistem atau secara otomatis. Baiklah, coba kita mendaftarkan pasien baru dulu. Ini saya tutorialnya untuk pasien baru dulu. Untuk pasien baru, kita tanya pasien mau menuju dokter siapa. Misalnya saya ambil contoh di sini, dia ingin ke dokter spesialis THT, Ibu Dokter Dorhani. Unitnya, unit THT. Untuk melakukan pemilihan bisa menggunakan spasi di keyboard. Jadi kita sorot ke menu yang dipilih. Misalnya sini saya memilih poliklinik THT, kemudian tekan spasi di keyboard. Nah, setelah mengisi dokter yang dituju dan unit, kita bergerak ke data pasien. Tadi saya katakan kita mencoba untuk mendaftarkan pasien baru ya. Jadi kita klik dulu bagian clip paper seperti gambar clip paper ini. Nah, ini untuk pasien baru, kita mengisi di input pasien. Sedangkan nanti kalau misalnya kita mendaftarkan pasien lama, dia sudah tersimpan di data pasien. Jadi ada dua menu. Di sini ada input pasien dan juga ada data pasien. Nah, contoh misalnya kita menggunakan pasien baru, artinya pasien tersebut belum pernah berobat ke rumah sakit kita. Kita tinggal mengisi data-data yang diperlukan, seperti nama pasien. Sini saya contohkan, coba pasien. Isikan sesuai data yang dimiliki oleh pasien yang mendaftarkan ya. Tanggal lahir. Untuk tahun bisa diisi manual gini atau bisa memilih dengan mengklik tanda panah. Tapi saya rasa lebih cepat dengan menuliskannya. Misalnya dia lahir tanggal 4 bulan 8 tahun 1987. Enter ya, habis menuliskan tekan enter. Nah, untuk umur dia terisi secara sistem, artinya dia menghitung secara otomatis, jadi tidak perlu diisi. Kemudian pendidikan silahkan diisi, pendidikannya apa, misalnya dia S1.
dan juga nama ibu. Nah, untuk penanggung jawab silakan dipilih penanggung jawab yang menjadi penanggung jawab pasien siapa. Saya contohkan di sini dia penanggung jawabnya istrinya. Kemudian pekerjaannya, suku bangsa silakan pilih. Misalnya suku bangsanya Jawa, bisa ditekan spasi setelah memilih. Kemudian bahasa yang dipakai Indonesia. Cacat fisik tidak ada. Askes atau asuransi ya, askes asuransi dia bisa BPJS atau dia umum. Nomor peserta kalau di BPJS silakan isi nomor pesertanya. Biasanya 13 digit ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian email silakan isi. Kalau misalnya kalau misalnya pasien tidak memiliki email silakan ketikkan secara bebas. Yang penting dia sesuai dengan formatnya ya. Misalnya ini coba.com. Nomor telepon, nomor telepon pasien yang bersangkutan. Kemudian pekerjaan, nomor KTP atau SIM biasanya 16 digit. Kemudian alamatnya, kelurahan. Di sini agak data kita agak banyak. Jadi kalau untuk memudahkan tinggal diketik di tombol keyword. Misalnya kita cari Purwodadi. Kemudian kita klik tanda conteng. Kita pilih Purwodadi. Kecamatan juga demikian. Kecamatannya Arga Makmur. Pilih di tombol keyword, conteng, pilih spasi. Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian provinsinya Bengkulu. Nah, Bengkulu ada di atas ya. Nah, kalau alamat penanggung jawab tadi istrinya, jika memang karena istri pasti alamatnya sama dengan pasien ya. Jadi kita klik tanda conteng di kolom petak ini, otomatis dia terisi dari kopi yang di atas. Instansi pasien silahkan diisi strip saja dulu. NIP, RP juga kasih strip saja dulu. Nah, kalau sudah begini, dia sudah bisa disimpan. Klik tombol simpan. Oke. Nah, data yang pasien tadi yang tersimpan tadi, kita baru saja membuat datanya ya. Kalau datanya kita baru itu tadi kita hanya membuat datanya. Kita belum mendaftarkannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita mencarinya di data pasien. Kemudian kita cari nama pasiennya. Coba pasien, ya ini tadi coba pasien yang kita daftarkan tadi ya. Kita sorot, kemudian kita pencet spasi atau tekan spasi di keyboard. Nah, dengan demikian kita sudah mendaftarkan pasien tadi. Tinggal mengisi hal yang diperlukan, misalnya asal rujukan kalau dia menggunakan BPJS. Misalnya saya pilih Puskesmas Gunung Alam. Oke, sudah. Nah, diperhatikan lagi kalaupun sudah terisi datanya, bisa diklik simpan yang ada di sudut kiri bawah, klik simpan. Nah, sini perhatikan dia balik lagi ke nomor 1 karena memang pada hari ini baru 1 orang yang mendaftarkan di Poli THT. Jadi tidak usah teman-teman bingung, nomor registrasinya tidak urut seperti ini. Itu untuk mendaftarkan pasien baru, artinya kalau pasien baru kita input dulu data pasiennya, kemudian baru kita daftarkan pasien tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien yang datang itu adalah sudah tersimpan datanya atau disebut dengan pasien lama? Kita tinggal klik baru di sini untuk menginput data baru. Nah, di sini teman-teman saya ingatkan, selalu tanyakan pasien itu menuju kemana. Pasti itu pasti kita tanyakan. Tetapi maksud saya, jangan lupa untuk mengganti tujuan dari pasien tersebut. Karena walaupun kita klik baru di sini, untuk dokter dituju itu masih tertera Dokter Dorhani Damayanti. Artinya kalau tiba-tiba pasien antrian selanjutnya itu ingin ke Poliklinik Dalam, berarti kita harus mengganti dulu. Mengganti di sini,
Kemudian kita sorot misalnya di sini Dokter Alpian untuk dokter penyakit dalam, dan unitnya pun harus disetarakan atau disamakan dengan dokternya tersebut. Jadi Dokter Alpian ini untuk polikliniknya di penyakit dalam. Nah, di sini karena kita dia menginput data pasien atau pasien nama, kita tinggal sorot ke data pasien. Kemudian kita cari pasien. Misalnya teman-teman menanyakan nama pasien tersebut siapa. Misalnya saya contohkan di sini adalah nama pasiennya Gom Gom. Kemudian kita klik enter atau conteng ini. Nah, di sini ada Gom Gom. Kita pilih, misalnya di sini saya pilih Gom Gom Simanjuntak. Sorot, tekan spasi. Asal rujukan, kalau di BPJS, tolong diisikan dia dari mana basicnya. Jadi ini sudah tersetting atau sudah selesai kita input, baru kita klik simpan. Nah, itu kalau misalnya mendaftarkan pasien rawat jalan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin mendaftarkan pasien dari instalasi gawat darurat? Nah, untuk yang dari instalasi gawat darurat, kita tinggal mengklik IGD yang ada di sini, tombol IGD, kita klik, maka kita pindah ke menu IGD. Kemudian untuk menginput pasiennya, kita klik baru. Sama seperti tadi, kita mengklik dulu atau memilih dulu dokter yang ingin dituju. Misalnya di sini saya pilih Dokter Jesse, dan di sini tinggal memilih data pasien. Kalau dia pasien baru, tinggal diisikan sesuai dengan data yang diajukan pasien. Kalau dia data pasien lama, tinggal memilih di kolom data pasien. Saya contohkan data pasien lama saja ya. Saya contohkan juga Gom Gom atau conteng. Saya contoh ini testing Gom Gom spasi. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk mendaftarkan pasien di IGD, tinggal klik simpan. Nah, ini pasien IGD-nya sudah tersimpan. Nah, pertanyaannya sama nih. Kok masih 001? Kok masih 001? Perbedaannya adalah dokter yang dituju. Misalnya dokter jadwal piket Dokter Rio itu pagi dan Dokter Jesse itu malam. Maka nomor registrasi itu tetap mengikuti dokter yang dituju karena dia terinput atau terisi secara sistem. Baiklah, demikian teman-teman untuk penjelasan secara singkat mengenai pemakaian SIM RS Kansa khusus untuk modul registrasi atau modul pendaftaran, baik pendaftaran rawat jalan maupun pendaftaran di instalasi gawat darurat. Kalaupun nanti kira-kira kurang jelas, kami dari tim IT atau unit operatornya siap untuk membantu teman-teman, tinggal teman-teman menghubungi atau mengkomunikasikan kepada kami. Baiklah, saya rasa cukup sekian dan terima kasih.